Shalom saudara, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Kita bersyukur pagi hari ini karena kita kembali lagi dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan pembacaan kita pada Imamat 9 ayat 15-21. Saya akan berikan judul Kehidupan yang Berkenan. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Ia mengambil kambing jantan yang akan menjadi kurban penghapus dosa bagi bangsa itu, lalu menyembelih dan mempersembahkannya sebagai kurban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian ia membawa kurban bakaran ke mezbah dan mengolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya ia membawa kurban sajian dan mengambil segenggam darinya, lalu membakarnya di atas mezbah di samping kurban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi kurban keselamatan bagi bangsa itu. Anak-anak Harun lalu menyerahkan darah kurban itu kepadanya, dan Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi seluruh lemak lembu dan domba jantan itu, baik ekor yang berlemak maupun lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, seluruh lemak itu mereka letakkan di atas dada kedua kurban itu. Lalu Harun membakar seluruh lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Saudara, dalam Imamat 9 ayat 15-21 menceritakan tentang setelah Harun yang mempersembahkan korban bagi dirinya sendiri, kini ia mempersembahkan korban bagi umat Israel. Seluruh proses dilakukan dengan sangat teliti sesuai dengan perintah Tuhan. Tidak ada bagian yang boleh dilakukan dengan sembarangan. Melalui semua ritual ini, Tuhan sedang mengajarkan bahwa mendekati Allah itu bukan perkara biasa. Kekudusan berarti hidup sesuai dengan kehendaknya. Dalam bagian ini terlihat bahwa setiap korban yang dipersembahkan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Tidak ada bagian yang dilakukan dengan sembarangan, semua diatur dengan detail. Bagaimana darah dipercikan, bagian lemak dibakar, dan persembahan diangkat di hadapan Tuhan. Korban-korban ini bukan sekedar ritual lahiriah. Semua ini menggambarkan bahwa hidup manusia seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan dengan hormat, ketaatan, dan penyerahan diri. Bagi pembaca modern di saat ini, bagian ini mungkin terlihat seperti ritual rumit dan jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Namun sesungguhnya Tuhan menyampaikan prinsip rohani yang sangat penting, yaitu tentang kekudusan. Saudara, banyak orang berpikir bahwa kekudusan hanya berbicara tentang moralitas, seperti tidak mabuk, tidak berkata kasar, dan tidak melakukan dosa tertentu. Memang moralitas itu sesuatu yang penting, tetapi Imamat juga menunjukkan bahwa kekudusan itu tidak berhenti pada perilaku lahiriah saja. Kekudusan berkaitan dengan bagaimana manusia hidup sesuai dengan kehendak Allah dan mempersembahkan hidup yang berkenan di hadapannya. Hal pertama yang dapat direnungkan adalah bahwa kekudusan itu bukan hanya moralitas tetapi kehendak. Harun tidak mempersembahkan korban menurut caranya sendiri. Ia melakukan semuanya sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa inti kekudusan adalah ketaatan kepada kehendak Allah. Seringkali manusia lebih nyaman membangun standar kekudusan versinya sendiri. Ada yang merasa sudah kudus karena aktif melayani, rajin ke gereja, atau menjaga perilaku tertentu. Namun di saat yang sama, hati mereka tetap keras terhadap kehendak Tuhan. Mereka sulit mengampuni, sulit taat, sulit merendahkan diri, dan masih hidup mengikuti keinginan pribadi. Tuhan tidak hanya melihat tindakan luar, tetapi hati yang mau tunduk kepadanya. Kekudusan sejati itu terjadi ketika seseorang berkata, "Tuhan, aku mau hidup sesuai kehendak-Mu, bukan kehendakku." Itulah sebabnya Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa bukan kehendakku melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Kekudusan selalu berhubungan dengan penyerahan diri kepada Allah. Hal yang kedua, kekudusan bukan soal standar tertentu tetapi soal hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dalam kehidupan rohani, manusia sering terjebak dengan membandingkan diri dengan orang lain. Ada yang merasa lebih rohani karena penampilan, pelayanan, atau disiplin rohani tertentu. Akibatnya kekudusan berubah menjadi pencitraan rohani. Namun Imamat mengajarkan bahwa fokus utama dari ibadah dan korban itu adalah Tuhan sendiri. Korban dipersembahkan bukan untuk dipuji manusia, tetapi agar berkenan kepada Allah. Dengan kata lain, ukuran kekudusan bukanlah seberapa kagum manusia kepada kita, melainkan apakah Tuhan berkenan atas hidup kita. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, apakah hati kita sungguh-sungguh taat kepadanya? Apakah kita hidup untuk mencari kehendak Tuhan, atau hanya sekedar mempertahankan citra rohani di hadapan orang lain? Biarlah kiranya melalui firman ini mengajarkan kita bahwa kekudusan sejati bukan tentang menjadi paling sempurna,
tetapi tentang memiliki hati yang mau dibentuk dan dipimpin oleh Tuhan setiap hari. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan, untuk setiap firman-Mu yang datang di pagi hari ini kepada setiap kami. Tuhan, ajar kami untuk dari hari ke hari hidup kami semakin berkenan, bahkan melalui proses yang ada kami semakin dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih kudus, lebih sungguh untuk mengikuti Tuhan. Dan ampuni kami Tuhan jika mungkin di hari-hari ini ada di antara kami yang tidak menjaga kekudusan, bahkan tidak taat kepada Tuhan, sulit untuk dibentuk. Ampuni kami dan kami mau menyerahkan diri sepenuhnya ke hadapan Tuhan. Dan kami mau meresponi setiap panggilan-Mu, meresponi setiap firman-Mu Tuhan dengan ketaatan yang penuh, penyerahan diri total, karena kami tahu Engkau membentuk kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih indah, bahkan memiliki karakter seperti Kristus. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami di pagi hari ini, biar kiranya seluruhnya membawa menjadi sesuatu yang berkenan bagi Tuhan, bahkan Tuhan memberikan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, biarlah kiranya dimanapun berada, sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan Yesus memberkati.